Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali dalam podcast ulasan kitab-kitab tafsir. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang tafsir Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-35. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya salah satu karakteristik manusia diciptakan ke muka bumi ini adalah bersifat halu, seperti yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Sifat halu ini ditafsirkan dalam ayat selanjutnya, yaitu idza massahu syarru jazua, ketika dia diberikan kejelekan, kesusahan, kesempitan hidup, dia akan merasa gelisah. Wa idza massahu khairu manua, dan ketika dia diberikan kebaikan, kelapangan hidup, kekayaan, kejembaran dan sebagainya, dia akan menolak untuk bersedekah, dia akan kikir, dia tidak mau untuk mentasarufkannya, menggunakannya kepada jalan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dan syukur alhamdulillah melalui ayat-ayat selanjutnya Allah SWT memberikan beberapa tips, beberapa hal yang bisa menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari perangkap sifat halu ini. Di antaranya adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang melakukan sholat, menegakkan sholat. Meskipun di sini beberapa ulama tafsir mengatakan bahwasanya makna musallin di sini adalah mukminin. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mendawamkan sholat. Jadi sholat itu bisa mengeluarkan kita, menjauhkan kita dari perangkap sifat halu ini. Dan juga apa? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Juga kegiatan-kegiatan filantropis, yaitu mentasarufkan harta kita pada jalan yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun tidak. Misalnya itu bisa bersifat wajib seperti zakat dan nafkah, atau juga bersifat sunat seperti infak, sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya. Dan selanjutnya, hal yang bisa menjauhkan kita dari perangkap halu di sini adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin, meyakini, mempercayai akan adanya hari akhir. Bagaimana percaya terhadap hari akhir itu bisa menjauhkan kita dari sifat halu? Nah, di sini saya kutip pendapat dari Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir, bahwasanya keimanan terhadap hari akhir itu akan berimplikasi pada 3 hal. Yang pertama pada keyakinan, yang kedua pada perkataan, dan yang ketiga pada perbuatan. Ketika seseorang sudah meyakini bahwasanya akan ada hari akhir, akan ada kehidupan kedua setelah kehidupan pertama kita yang ada di dunia ini, dan kondisi kita, nasib kita di kehidupan selanjutnya itu ditentukan oleh kehidupan kita yang pertama sekarang, itu akan mempengaruhi apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, yaitu perkataan, dan apa yang kita lakukan, yaitu perbuatan. Maka di sana ada syariat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an, dan melalui perkataan Rasul dalam Al-Hadis, dan melalui penafsiran para ulama melalui ijma. Nah, maka kita akan menjaga perkataan kita. Kita akan menjaga perbuatan kita supaya selaras,
supaya tidak melanggar apa yang sudah digariskan oleh syariat. Karena bagaimanapun juga, pelanggaran terhadap syariat itu akan memiliki konsekuensi negatif bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Dan kita paham bahwasanya syariat itu adalah fungsinya untuk menjaga kemaslahatan. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui syariatnya itu pada intinya adalah untuk kebaikan manusia sendiri. In uridu illal islah. Maka kita akan senantiasa menjaga, mengontrol apa yang kita perbuat sehingga kita hanya melakukan hal-hal baik saja, dan itu akan berimplikasi pada ketenangan, ketentraman hidup kita di dunia, dan insya Allah kita akan terhindar dari sifat halu tadi. Ya, dan ini diafirmasi oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya bahwasanya keimanan terhadap kehidupan lain, yaitu kehidupan kedua setelah kematian nanti, itu akan menjadi media kontrol terhadap sikap kita, tingkah laku kita di kehidupan sekarang, sehingga kita insya Allah bisa selamat dari perbuatan-perbuatan keji yang bisa merusak kepribadian kita dan juga suasana hati kita. Hal selanjutnya yang insya Allah akan menjauhkan kita dari sifat halu seperti yang disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Allah. Tentunya Islam tidak bertumpu pada satu titik ekstrim. Islam menggabungkan antara sikap khauf, takut terhadap siksaan Allah, dan roja, berharap terhadap rahmat Allah yang sangat luas. Tidak sama seperti misalnya yang saya ketahui dari agama lain, misalnya itu sangat menekankan terhadap rahmat Tuhan yang begitu luas sehingga hal itu tidak bisa menjadi media kontrol bagi hambanya untuk melakukan hal-hal yang berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh agama. Agama Islam tidak seperti itu, harus ada keseimbangan antara khauf dan roja. Tentunya kita dalam ar-roja di sini kita sangat yakin bahwasanya rahmat Allah begitu luas. Allah Maha mengampuni apabila kita bertobat. Apapun dosa yang kita perbuat selain itu tidak berhubungan dengan hak bangsa Adam, insya Allah akan diampuni oleh Allah SWT. Itu adalah ar-roja. Tapi juga kita harus paham bahwasanya kita harus takut terhadap azab Allah. Al-khauf min azabillah. Dengan adanya sifat ini, al-khauf ini, kita akan selalu mawas diri, kita akan selalu mengontrol apa yang kita perbuat di dunia ini sehingga bisa senantiasa selaras dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Tadi, kembali lagi kepada yang tadi, itu akan membawa kita kepada ketenteraman hidup. Karena pada dasarnya syariat Islam itu ditujukan kepada kemaslahatan manusia. Perihal rasa takut terhadap azab Allah itu juga direfleksikan dalam perbuatan-perbuatan para sahabat. Kita tahu bahwasanya para sahabat Nabi itu sangat baik dalam menjalankan syariat Islam. Bahkan ada beberapa sahabat yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka tetap di samping berharap akan rahmat Allah yang sangat luas, mereka juga sangat takut terhadap azab Allah yang begitu dahsyat. Beberapa di antara mereka sampai berujar, laita ummi lam talidni, andaikan saja ibu saya tidak pernah melahirkan saya, maka saya tidak akan mendapatkan siksa neraka. Laitani syajaratun tu'dad, ya laitani kuntu syajaratan tu'dad summa tuqa. Jika saja saya adalah pohon yang kokoh, yang berbuah sehingga buahnya itu bisa dimakan, dan saya tidak akan
pernah mencicipi siksa neraka. Itu adalah sikap yang dikembangkan oleh para sahabat sehingga mereka selalu mawas diri terhadap diri mereka dan menahan hawa nafsu untuk terjumus ke dalam hal-hal yang berbau maksiat. Nah, hal selanjutnya adalah menjaga diri dari perbuatan keji. Walladzina hum li furujihim hafidun, menjaga kemaluan mereka, menjaga farji mereka. Kita tahu bahwasanya untuk membentengi manusia dari hal-hal yang keji, maka Islam membentengi, Islam menetapkan bahwasanya satu-satunya cara atau satu-satunya pintu yang memperbolehkan kita untuk melakukan hubungan seks itu adalah melalui ikatan pernikahan. Meskipun pada zaman dulu ketika perbudakan masih dilegalkan, itu ada kesempatan untuk wa malakat aimanuhum kepada amat, ya, budak perempuan. Tapi sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi. Nah, di sini merupakan cara dari Islam untuk membentengi para penganutnya dari perbuatan yang keji. Nah, dengan adanya benteng ini, dengan adanya sikap ini, maka ini akan mencegah kerusakan di muka bumi, terutama berkaitan dengan bagaimana kita bisa hifdzun nasal, merawat keturunan, dan juga hifdzuddin, menjaga agama. Jadi sekali lagi, Islam tidak berada pada titik ekstrim yang mengharamkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, yang juga tidak pada level membolehkan, serba permisif. Kita tahu di beberapa ajaran agama itu tidak membolehkan hubungan persetubuhan. Ya, misalnya ada yang mewajibkan beberapa kelompok dari bagian agama mereka untuk hidup selibat, ya. Itu. Nah, Islam tidak sampai kepada hal itu, karena bagaimanapun juga itu merupakan fitrah manusia. Tapi juga tidak pada titik serba permisif seperti halnya yang digaungkan oleh para pegiat HAM dengan dalih individual freedom, kebebasan pribadi, atau juga misalnya konsensual seks yang suka sama suka, atau free sex, seks bebas. Nah, itu juga tentunya hal-hal tersebut, perbuatan keji tersebut akan membuat kerusakan, bukan membuat kebahagiaan. Maka apabila kita menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, insya Allah kita akan terhindar dari perangkap sifat halu tadi. Lalu selanjutnya adalah hal-hal yang bersifat, saya kira, moral universal atau etika universal, yang mana ini sangat berkaitan satu sama lain, ya. Yaitu apa? Di sana faman ibtagha walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Nah, saya kira ini merupakan hal yang sangat berkaitan, ya. Bagaimana kita misalnya dalam Islam diwajibkan untuk menunaikan amanat, diwajibkan untuk menunaikan janji, menjaga janji kita, dan juga diwajibkan untuk bersaksi dengan benar, ya, bersaksi dengan benar. Nah, ini merupakan, saya kira, etika universal. Ya, bagaimana kita harus, apabila kita misalnya seorang pemimpin, itu diberikan amanat oleh para kaumnya, oleh rakyatnya, untuk bekerja demi kemaslahatan bersama. Maka apabila kita yakin dengan ajaran agama Islam, maka tentu kita harus menunaikan amanat ini dengan baik. Dikatakan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Jadi harus disampaikan amanat itu. Dan juga janji. Janji, apabila kita telah mengucapkan janji maka harus ditepati. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan bahwasanya orang yang tidak mentaati janji itu berarti merupakan salah satu ciri orang munafik. Selanjutnya adalah bersaksi jujur. Jadi ini juga merupakan saya kira moral universal yang mana harus ditegakkan oleh seorang muslim. Kita tahu bahwasanya persaksian yang tidak benar, yang dusta dalam persidangan itu akan menentukan nasib seseorang di dunia. Maka Islam sangat concern dengan persaksian yang jujur ini. Nah, dan yang terakhir, seakan ini menguatkan dari apa yang sudah tadi disampaikan, bahwasanya orang-orang yang melaksanakan sholat, yang mendawamkan sholat itu akan terbebas dari sifat halu di sini. Dan di penghujung penggalan surat ayat ini dikatakan walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, menjaga sholat mereka. Bagaimana cara menjaga sholat? Menurut Al-Maraghi ini beliau ada 3 kriteria untuk bisa menyempurnakan sholat. Yang pertama adalah memahami bacaan sholat dan menghayatinya. Jadi sholat kita bukan hanya sekedar gerakan atau bacaan mantra-mantra, tapi di sana ada bacaan yang harus kita pahami dan hayati. Dan saya kira apabila kita berhasil untuk menghayatinya, itu akan menjadi sebuah media bagi kita untuk bisa memperbaiki hidup kita. Ya. Bagaimana misalnya dalam sholat itu ada doa iftitah, inna sholati wa nusuki. Dalam doa iftitah itu kita bisa menemukan betapa dahsyatnya makna yang terkandung di dalamnya. Itu adalah bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah SWT. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Atau dalam surat Al-Fatihah di sana ada pengakuan penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dan banyak lainnya. Dalam bacaan Al-Quran, apabila kita menghayatinya, itu akan berpengaruh terhadap ketentraman dan ketenangan hidup kita. Dan tentunya sholat yang baik adalah yang dijaga syarat-syaratnya dan disempurnakan fardu-fardunya. Dan yang tidak kalah penting lainnya, yang nomor 3 adalah bagaimana kita bisa mengosongkan diri kita dari selain Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hanya Allah lah yang maha besar dan semua selain Allah itu adalah kecil, maka kita akan berfokus kepada Allah. Maka hamba yang baik itu akan selalu merindukan sholat, karena ini adalah media bagi dia untuk berkomunikasi dengan zat yang sangat dicintainya, yaitu Allah SWT. Maka tentunya di sana Rasul juga seringkali itu sangat menunggu azan dari Bilal, ya, karena itu merupakan waktu bagi beliau untuk bertemu Allah SWT, untuk berkomunikasi dengan Allah SWT. Maka itu adalah hal terakhir yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengeluarkan kita dari jebakan sifat halu. Dan apabila kita bisa melaksanakannya sesuai dengan janji Allah di penggalan terakhir dari ayat ini, yaitu ayat 35, dikatakan ulaika fi jannatin mukramun, itu dijanjikan dimuliakan oleh Allah Taala, yaitu di surga kelak. Semoga kita bisa mendapatkan posisi, bisa mendapatkan nikmat untuk terbebas, terjauh dari sifat halu ini, dan bisa ditempatkan di surganya Allah, di tempat yang mulia nanti di hari akhir. Alafu minkum wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.